isu etik dan legal TI dalam pelayanan BK. Saya Kenanga Lestari, NIM 1915035. Saya Juanda, NIM 1915034. Saya Nurdeviana, NIM 1915049. Saya Melita Mabaloka, NIM 1915043. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Media Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Ibu Nur Faiki Isroi MPD. Berikut adalah penjelasan materi dari kelompok kami. Halo, perkenalkan saya Juanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu dalam pelayanan BK. Silahkan disimak videonya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai isu dalam pelayanan BK, yang mana isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang dilakukan oleh satu pihak atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan sebuah negosiasi. Selanjutnya yaitu isu TI dalam pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu mengenai isu kerahasiaan dan tingkat keamanan pelayanan bimbingan konseling online, seperti data atau masalah yang diadukan oleh individu dibaca oleh orang lain selain konselor, dan orang tersebut bukanlah orang yang berhak untuk membaca kasus konseli. Dalam konseling konvensional memang lebih aman dibandingkan dengan konseling via online, sehingga data yang diberikan konseli kurang terjamin aman dan menjadi tidak rahasia lagi. Hal ini berbanding terbalik dengan asas yang harus pegang teguh oleh konselor, sehingga ini masih menjadi isu yang hangat pada perkembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan bimbingan konseling di Indonesia. Saya Nurdeviana Kurnia Barka. Dalam kesempatan ini akan membahas materi kedua terkait tentang etik dalam pelayanan BK. Berikut penjelasannya. Oke, kita lanjut membahas terkait tentang etik dalam layanan BK. Etik merupakan suatu tatanan susila yang ada pada masyarakat atau kelompok. Adapun dalam dunia BK, etik dalam menjalankan tugas profesi merupakan hal yang esensial karena menyangkut prestisi dari profesi tersebut. Dalam dunia BK terdapat kode etik untuk menjadi penunjuk arah kinerja seorang konselor atas keprofesionalannya. Kode etik profesional diperlukan dengan beberapa alasan. Yang pertama, untuk melindungi profesi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang kedua, untuk mengontrol terjadinya ketidakfahaman dan persengketaan. Yang ketiga, melindungi para praktisi. Dan yang keempat, melindungi klien dari praktek-praktek yang menyimpang. Dan ada 4 isu etik yang harus diperhatikan seorang konselor. Apa aja ya? Yang pertama, tanggung jawab etik profesional. Seorang konselor ini tentunya sangatlah harus bisa bertanggung jawab atas etik keprofesionalannya. Dan yang kedua, kerahasiaan. Kenapa sih harus kerahasiaan? Karena seorang konselor ini tentunya harus bisa menjaga kerahasiaan dari seorang konselinya. Harus bisa amanah dan dipercaya agar apapun yang diceritakan oleh seorang konseli tidak kemudian dipublish. Adapun yang ketiga, memberi informasi. Informasi ini sangatlah penting, apalagi untuk seorang klien, agar nantinya klien ini bisa lebih terbuka pikirannya. Dan yang terakhir, pengaruh konselor. Nah, konselor ini tentunya harus memberikan pengaruh dalam hal positif tentunya, dan bisa berdampak bagi kehidupan konseli selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, pemateri akan menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Saya Kenanga Lestari sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan tentang legal TI dalam pelayanan BK. Berikut penjelasannya. Materi yang akan saya jelaskan yakni pengertian legal TI dalam pelayanan BK. Legal adalah sesuatu yang disahkan oleh aturan atau konstitusi yang ada atau sesuai dengan aturan. Legal TI dalam pelayanan BK adalah suatu media berbasis teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pemberian pelayanan BK kepada seseorang atau
bantuan kepada konseli secara bertahap atau sistematis. Namun, konselor perlu menguasai teknologi informasi itu sendiri dan tidak gagap akan teknologi, sehingga dapat menghasilkan hasil konseling yang diharapkan oleh seorang konseli dan tetap memperhatikan aturan atau konstitusi yang sesuai dengan aturan yang sudah disahkan tanpa khawatir tingkat keamanan pelayanan BK yang diberikan akan mengakibatkan kebocoran data atas permasalahan yang konseli sampaikan. Legal TI adalah suatu media berbasis teknologi informasi yang digunakan dalam pemanfaatan kegiatan pelayanan BK yang disahkan berdasarkan aturan atau konstitusi yang telah diatur sebagaimana mestinya. Saya Meta Barokah akan menjelaskan materi keempat mengenai keterkaitan isu etik dan legal TI dalam pelayanan BK. Berikut penjelasannya. Materi yang akan saya jelaskan mengenai keterkaitan isu dan legal teknik informasi dalam pelayanan BK. Yang menjadi isu atau permasalahan umum dalam pelayanan BK pada teknik informasi yaitu yang pertama, isu kerahasiaan atau tingkat keamanan data klien bisa saja dapat diakses oleh orang lain, sehingga data atau permasalahan tidak terjamin keamanan dan kerahasiaannya. Padahal asas dalam BK salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Yang kedua, permasalahan dalam budaya dan bahasa yang mana tidak mengenal letak geografis serta waktu yang menimbulkan lintas budaya dan bahasa. Yang ketiga, permasalahan di mana konselor masih belum banyak yang menguasai teknik informasi serta tidak dapat melakukan pelayanan dengan berbasis online. Terdapat 4 isu etik yang harus diperhatikan oleh konselor, yaitu yang pertama, tanggung jawab pada etik profesional, yang kedua, menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan, yang ketiga, memberikan informasi kepada konseli, dan yang keempat, pengaruh konselor terhadap konseli. Legal teknik informasi dalam pelayanan BK merupakan suatu proses bantuan kepada konseli yang dilakukan secara bertahap dan sistematis. Konselor perlu menguasai teknologi sehingga menghasilkan konseling yang diharapkan oleh konseli, serta tetap memperhatikan aturan yang sesuai dengan yang telah disahkan agar tingkat keamanan pelayanan bimbingan dan konseling terjamin dan aman. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan singkat materi dari kelompok 2 mengenai isu etik dan legal TI dalam pelayanan BK. Jangan lupa Like, comment. Subscribe. terima kasih. Wassalamualaikum.